Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberi animasi dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan ekor tim, amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Pilihan cerdas mining crypto Pi Network, Pinode atau miner NFT PyBridge. Jakarta Kutip.co, Crypto Pi Network telah menjadi fenomena dalam komunitas cryptocurrency, menjanjikan peluang untuk menghasilkan uang dengan mining Bitcoin. Namun ketika membahas metode mining Pi, dua pendekatan seringkali dibicarakan, yakni menggunakan Pinode dan miner NFT PyBridge. Kecepatan mining melalui Pinode tergantung pada berbagai faktor, termasuk kecepatan dasar, penguat, dan hadiah. Kecepatan ini berkurang seiring waktu dan memerlukan pemeliharaan setup komputer yang rumit. Sedangkan NFT PyBridge memiliki potensi untuk melakukan mining lebih dari 100 Pi per tahun, tergantung pada jenis NFT yang Anda miliki. Ini berarti Anda memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan keuntungan tanpa harus menginvestasikan uang dalam setup komputer yang mahal. Selanjutnya, Pinode menginvestasikan dalam setup komputer yang kuat. Untuk menjalankan Pinode memerlukan jumlah uang yang signifikan. Anda perlu mempertimbangkan biaya terkait dengan listrik, pemeliharaan, dan peralatan. Adapun mining Pi dengan NFT tidak memerlukan Anda untuk khawatir tentang instalasi, pemeliharaan, atau biaya terkait dengan komputer. Anda hanya perlu berinvestasi dalam pembelian NFT dan dapat dengan mudah melakukan mining Pi. Saat ini mesin Pinode berada dalam status testnet dan pengambilan Pi ke mainnet tidak 100% pasti. Para pionir perlu melewati proses KYC untuk menerima koin Pi. Sementara mining Pi dengan NFT melalui PyBridge menjamin penerimaan 100% koin Pi di mainnet melalui aplikasi PyBridge. Proses pembuatan dan penarikan koin Pi yang sebenarnya mudah dan dapat diandalkan. Jadi di sini informasinya beberapa cara cerdas menambang koin Pi dan mendapatkannya dengan mudah ya, dengan beberapa pilihan. Mungkin kalau kita mengacu ke modal, kalau kita punya modal bolehlah kita melakukannya dengan node atau dengan gratis dan ramah lingkungan ketika kita tidak punya modal dengan melalui HP Android yang seperti biasa kita lakukan rekan-rekan ya. Dan juga ada tambahan cara, yaitu dengan bergabung dengan PyBridge dan mendapatkan koin Pi dengan mudah. Di sini mungkin kalau kita sudah bergabung dengan PyBridge sudah tahu caranya, cara mendapatkan koin Pi dengan mudah, ada sistemnya di sana ya. Jadi itu ada 3 cara. Pertama dengan node perlu modal, yang kedua dengan HP Android gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun, ramah lingkungan, mungkin hanya mengeluarkan pulsa data. Yang ketiga itu dengan miner bergabung dengan PyBridge. Di situ nanti mendapatkan koin dengan mudah dengan beberapa cara yang mungkin akan dijelaskan ketika kita sudah bergabung dengan PyBridge. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Menanti koin Pi Network
benar-benar menjadi metode pembayaran di dunia nyata. Namun langkah-langkah terbaru yang diambil oleh tim Intipai memberikan tanda-tanda positif. Mereka secara langsung aktif melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan Bitcoin. Ini menciptakan perasaan partisipasi dan kepemilikan di antara pengguna yang penting untuk kesuksesan jangka panjang mata uang kripto. Selain itu, dengan mendorong pertukaran barang dan jasa menggunakan Bitcoin, tim Intipai menciptakan permintaan yang nyata untuk mata uang ini. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Bitcoin memiliki nilai yang berkelanjutan di pasar. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana perkembangan selanjutnya akan terjadi? Apakah Bitcoin akan terus mengalami pertumbuhan nilai? Apakah akan ada merchant yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran? Bagaimana regulasi akan mempengaruhi penggunaan mata uang kripto ini? Kemungkinan besar masa depan Bitcoin akan sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi komunitasnya. Semakin banyak pengguna yang mengadopsi dan menggunakan Bitcoin, semakin besar kemungkinan menjadi metode pembayaran yang diterima secara luas. Selain itu, regulasi juga akan memainkan peran penting. Bagaimana pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara merespons penggunaan mata uang kripto akan mempengaruhi arah perkembangan Bitcoin. Dalam rangka memahami perkembangan selanjutnya, penting bagi anggota komunitas P-Network untuk tetap aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi dan pemungutan suara yang diadakan oleh tim Intipai. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa visi Bitcoin sebagai metode pembayaran dunia nyata dapat terwujud. Bitcoin telah mengambil langkah signifikan menuju penggunaan dunia nyata sebagai metode pembayaran. Dukungan tim Intipai dan partisipasi komunitasnya akan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah Bitcoin akan berhasil menjadi bagian dari masa depan pembayaran digital. Sambil menunggu fase terakhir proyek Open Mainnet, sejumlah aplikasi berbasis PIOS siap diluncurkan. Bahkan open source tersebut semakin memudahkan pengembang dalam bersinergi dengan puluhan juta pengguna Bitcoin. Jadi di sini informasinya keberhasilan dari project P-Network itu ditentukan oleh komunitas ekosistem jaringan Pi sendiri ya. Di situ ada pionir, ada pencipta selaku core team, dan ada komunitas yang lain yaitu dari berbagai macam mitra yang bergabung ke dalam jaringan network, platform atau katakanlah marketplace yang bergabung menjadi mitra jaringan network, pengembang juga investor yang bergabung dengan jaringan network. Semuanya menjadi satu dan menentukan keberhasilan dari project P-Network di masa yang akan datang, rekan-rekan ya. Jadi harus bersinergi antara pencipta, pionir, pengembang, dan investor. Di sini harus menjadi satu wadah yang harus bersinergi dan menjalankan semua visi dari P-Network supaya cepat berhasil, supaya cepat berjalan. Ketika kita mengacu kepada tanggung jawab masing-masing, kita selaku pionir kita menambang, selaku pencipta selalu menyempurnakan sistem, selaku pengembang atau katakanlah mitra harus memperbaiki semua sistemnya sebelum diluncurkan oleh core team. Jadi harus bersinergi antara pencipta, pionir, dan pengembang, investor, semuanya harus bersinergi supaya proyek ini cepat berhasil, supaya proyek ini cepat realisasi. Jadi seperti itu, hanya itu yang bisa dilakukan, dan mudah-mudahan semuanya itu akan cepat selesai karena sudah di fase in-closet mainnet ini sudah 80% hampir selesai, tinggal 20% lagi penetapan nilai dan open mainnet akan segera diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya, hari ini seperti itu informasinya, bahwasanya semua hal yang kita harapkan, dimana kita menambang dengan
beberapa cara, bisa dengan node, dengan modal yang mungkin perlu dipikirkan ya tentang modalnya ketika kita mau menambah dengan node, dan dengan HP Android gratis dan ramah lingkungan, dan yang satu lagi dengan cara bergabung dengan Pybrid. Mungkin ada sistemnya sendiri ya, saya juga belum paham masalah itu. Yang penting kalau mau bergabung silakan dengan cara mendapatkan koin BIM dengan mudah yang bergabung dengan Pybrid seperti itu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan antara core team, pionir, dan pengembang selaku mitra dari Jaringan Pioneer Network selalu bersinergi dan cepat menyelesaikan semua sistemnya, dimana kita berharap semuanya cepat terrealisasi dengan baik. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semua, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.